Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Anisatul Munawaroh dengan NIM 7211419031. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 6 Sistem Informasi Manajemen terkait Sistem Manajemen Basis Data. Pertama, terkait manajemen sumber daya data. Manajemen sumber daya data yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi informasi seperti manajemen database, gudang data, dan lain sebagainya untuk mengelola sumber daya organisasi yang digunakan untuk kepentingan bisnis mereka. Selanjutnya terkait organisasi data. Yang pertama yaitu hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam sebuah feed data yang bergabung untuk membentuk record lalu membentuk file. Yang kedua yaitu spreadsheet sebagai basis data sederhana. Jadi berisi tabel yang berisi baris dan kolom yang disajikan dalam suatu spreadsheet di mana digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Dalam organisasi data, selanjutnya itu flat files, merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi file-file. Yang keempat adalah field kunci, yaitu suatu kombinasi field yang berisi satu nilai secara unik mengidentifikasikan masing-masing record di dalam tabel. Selanjutnya yaitu tabel-tabel yang berulang. Tabel-tabel tersebut berbagi satu field yang sama seperti koda, dan nilai field koda menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang bergabung secara logis. Ketiga, terkait struktur basis data. Jadi struktur basis data adalah cara data diorganisasikan agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Nah, struktur basis data itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, struktur basis data hierarkis. Struktur basis data hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Selanjutnya, struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Kemudian struktur basis data relasional, yaitu konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai di dalam field data yang sama akan mudah dipergunakan dan dipahami. Ketiga, terkait contoh basis data relasional. Ada dua. Yang pertama basis data jadwal, dan yang kedua adalah konsep basis data. Jadi basis data jadwal merupakan sebuah contoh basis data di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan peranti lunak sistem manajemen basis data seperti data Microsoft Access. Terus kemudian konsep basis data itu suatu urutan-urutan yang logis dan secara intuitif tepat, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Ada membuat basis data. Untuk membuat basis data ada tiga langkah utama. Yang pertama, menentukan data yang dibutuhkan, kemudian menguraikan data tersebut, dan yang terakhir memasukkan data ke dalam basis data. Untuk yang pertama atau langkah pertama itu ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berorientasi pada proses. Yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan. Untuk pendekatan berorientasi proses itu ada mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi keputusan, kemudian menjabarkan kebutuhan informasi, dan lain-lain. Kemudian untuk pendekatan permodelan perusahaan itu terkait dengan mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data tersebut. Selanjutnya, untuk teknik-teknik permodelan data itu ada dua. Yang pertama, diagram relasi entitas. Yang kedua yaitu diagram kelas. Untuk diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual. Yang kedua, itu diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Materi selanjutnya terkait menggunakan basis data. Yang pertama, untuk laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Perbedaannya adalah dalam formatnya. Formulir secara tipikal menampilkan record saja dalam waktu dan tidak memberikan ikhtisar data. Penggunaan selanjutnya yaitu untuk query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memilih field data
dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Selanjutnya, untuk bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Kemudian digunakan untuk pemrosesan basis data lanjutan atau One Line Analytical Processing atau OLAP. Ini digunakan untuk mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu. Materi selanjutnya terkait personal basis data. Jadi di sini ada administration basis data, di mana tugas dari DBA atau database administrator yang pertama yaitu perencanaan basis data, yang kedua yaitu implementasi basis data, dan yang ketiga adalah operasi basis data, dan yang terakhir adalah keamanan basis data. Dalam personal basis data ada programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Ada pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Dan materi yang terakhir adalah menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Jadi dalam DBS itu ada keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungannya, yang pertama mengurangi pengulangan data, yang kedua mencapai independensi data, yang ketiga mengambil data dan informasi dengan cepat, yang keempat yaitu keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya, 1. Membeli piranti lunak yang mahal, 2. Mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar, dan yang terakhir yaitu memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih jelasnya, saya hanya menjelaskan terkait hal-hal kecil yang ada di PPT. Lebih jelasnya bisa mencari sendiri dan menjabarkan yang lebih baik. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.